Mau kritik Wush tapi pikiran masih dangkal? Pahami dulu 11 perspektif ini. Mau kritik Wush tapi pikirannya cuma soal utang dan untung rugi? Kalau cara mikirmu masih segitu, jangan-jangan kamu belum ngerti bahwa proyek negara tuh gak bisa diukur kayak jualan cilok. Negara besar itu mikirnya jauh, bukan cuma sampai laporan laba rugi tahun depan. Makanya, sebelum nyinyir soal kereta cepat, pahami dulu 11 perspektif yang dipakai untuk menilai kelayakan proyek besar. Kita bahas secara singkat biar nggak kepanjangan. Sisanya ya baca sendiri, biar otakmu ikut ngebut kayak Wush. 1. Perspektif finansial. Perspektif ini melihat dari sisi modal, biaya operasional, dan waktu balik modal. Wush butuh waktu panjang untuk untung, tapi itu wajar untuk proyek infrastruktur raksasa. 2. Perspektif ekonomi makro. Melihat dari efek domino terhadap ekonomi nasional, seperti lapangan kerja, logistik, dan properti. Setiap Rp1 investasi bisa memicu 3-5 rupiah aktivitas ekonomi baru. 3. Perspektif sosial. Menilai dari sisi masyarakat, seberapa banyak tenaga kerja terserap, berapa banyak komunitas yang terdampak, dan bagaimana mobilitas warga meningkat. 4. Perspektif tata ruang dan urbanisasi. Melihat bagaimana proyek ini mengubah wajah kota. Stasiun seperti Tegaluar dan Padalarang jadi pusat Transit Oriented Development atau TOD yang melahirkan kota baru. 5. Perspektif teknologi dan transfer ilmu. Menilai sejauh mana proyek ini mentransfer teknologi tinggi dan meningkatkan kapasitas SDM nasional. Insinyur lokal kini punya pengalaman di teknologi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. 6. Perspektif lingkungan dan energi. Dilihat dari dampak ekologis dan efisiensi energi. Bus bertenaga listrik menghasilkan emisi 60% lebih rendah dibanding mobil pribadi. 7. Perspektif geopolitik dan diplomasi. Menilai posisi Indonesia di percaturan global. Melalui proyek Belt and Road, Indonesia berkomitra, bukan tunduk, karena 60% saham KCIC milik Indonesia. 8. Perspektif transformasi infrastruktur nasional. Melihat perannya dalam konektivitas jangka panjang, Wush membuka jalur menuju Jakarta-Surabaya dan koneksi logistik ke IKN. 9. Perspektif kemandirian industri. Menilai sejauh mana proyek ini membangun rantai pasok lokal, pembuatan rel, komponen, dan riset teknologi dalam negeri. 10. Perspektif strategi nasional dan kedaulatan. Melihat dari visi besar pembangunan, infrastruktur ini memperkuat konektivitas ekonomi dan memperluas kedaulatan logistik bangsa. 11. Perspektif budaya dan citra bangsa. Menilai dari makna simbolik dan kebanggaan nasional. Wush bukan cuma kereta, tapi pesan bahwa Indonesia bisa sejajar dengan negara maju. Kalau udah paham 11 perspektif ini, baru bisa menilai layak atau enggak proyek ini dijalankan. Jangan kritik Wush dengan pemikiran yang dangkal, apalagi cuma ngitung dari kacamata utang dan untung rugi. Karena yang bikin negara besar itu bukan seberapa banyak dia hemat, tapi seberapa berani dia menanam untuk masa depan. Jadi, sebelum kritik, upgrade dulu cara berpikir. Kalau Wush bisa melesat 350 km per jam, masa otak kita masih stuck di 20 km per jam?